Dulu sebelum ada revolusi hijau, mana ada kekurangan pangan di Indonesia? Tidak ada. Pupuk kimia itu datangnya antara tahun 70-an. Saat itu pupuk anorganik dibutuhkan, itu dipaksakan masuk. Bahkan kalau di desa-desa itu menggunakan tenaga TNI saat itu. Tanaman padi di Banyuwangi tumbuh subur bukan karena pupuk kimia. Sawah di Jawa Timur ini istimewa karena menjadi pusat pertanian organik. Pelopornya adalah Samanhudi yang menginisiasi gerakan untuk kembali bertanam padi tanpa pestisida sejak tahun 1997. Pupuk kimia sintetik itu hanya mencukupi kebutuhan hara tanaman sesaat. Dan celakanya di balik itu dia menimbulkan kerusakan terhadap lahan dan lingkungan. Kalau pupuk organik ini menyuburkan tanah. Karena tanahnya disuburkan, kalau tanahnya subur apapun yang ditanam akan menjadi subur. Pupuk pestisida masuk ke sistem pertanian Indonesia sejak dimulainya revolusi hijau pada tahun 1968. Samanhudi mengamati, akibat pemakaian pupuk kimia, ekosistem sawah menjadi rusak dan petani kian tergantung pada pestisida. Belakangan baru disadari, pestisida yang awalnya membantu petani justru menjadi musuh bagi ekosistem. Di saat itu ada serangan hama wereng. Pemerintah saat itu mengaplikasikan pestisida dengan menggunakan pesawat. Yang terjadi apa? Wereng mati, belalang mati, yang mati itu dimakan burung. Sebagian burungnya mati, dimakan musang, dimakan ular. Banyak hewan-hewan yang mati yang tidak menjadi sasaran utama. Tak mudah bagi Samanhudi untuk mempengaruhi petani konvensional agar mau beralih ke sistem pertanian organik. Namun, untung rugi bertani dengan pestisida menjadi daya tarik penentu. Pada awalnya sih terus terang aja ragu. Karena apa? Ya belum pernah ngalami tani organik itu gitu. Jadi ragu ya apa bisa apa enggak organik di sini saya gitu. Nah, saya tuh merasakan lebih enak yang organik. Satu, kita itu hemat di pestisida. Pestisida kalau kimia kan mahal, tapi kalau organik kan murah. Jadi itu hemat di situ. Terus yang kedua, karena kita tiap musim kan sudah ngasih pupuk organik, kita tidak begitu butuh ke pupuk kimia. Jadi mengurangi biaya produksi lah. Jadi harganya kita sudah jauh di atas harga gabah pada umumnya. Namun, bertani organik tidak semudah berhenti menggunakan pestisida. Terlebih dahulu, petani harus meminimalisir zat kimia dalam tanah. Cara yang ditempuh tentu dengan metode alamiah. Salah satu yang disarankan Samanhudi adalah dengan memanfaatkan eceng gondok. Tumbuhan air ini berfungsi sebagai fitoremediasi atau tumbuhan penyerap polutan yang efektif. Karena di pertanian organik itu dilarang menggunakan bahan-bahan kimia beracun. Sehingga air yang masuk ke lahan organik kita filter menggunakan enceng gondok. Kenapa enceng gondok? Karena enceng gondok ini akarnya cukup panjang dan sehingga luas pengambilan klorinnya gitu. Jadi ini untuk menghisap atau memfiltrasi klorin dan racun-racun yang akan masuk ke lahan organik. Untuk mengetahui apakah lahan sudah subur dan terbebas dari polutan, petani organik cukup mengenali indikator alami berupa rumput yang tumbuh di sekitar tanaman padi. Ini rumput yang akarnya panjang. Jadi kalau lahan banyak rumput seperti ini, berarti kesuburannya masih berkurang, masih kurang subur. Nah, sedangkan lahan organik tidak boleh menggunakan herbisida atau pembunuh rumput. Sehingga ini sebagai indikator kalau ini masih dominan di lahan berarti lahan organik kita belum subur. Dan sekarang yang tumbuh tumbuh-tumbuhan yang akar dangkal seperti genjer, wewean dan lain-lain itu. Seperti ini bentuknya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini akarnya dangkal, mudah disanitasi dan ini tidak terlalu mengganggu pada tanaman padi karena akarnya di atas akar padi. Bertani organik bukanlah hal yang mudah, karena itu perlu ada jaminan yang diberikan kepada petani.
Untuk mencapai hal ini, selama proses bertanam, mitra petani dipinjami bibit dan pupuk organik sehingga mereka dapat bertani dengan maksimal. Awalnya bukan hanya susah, sangat susah. Karena mereka-mereka itu, begitu saya melakukan pertanian organik, itu semua mencibir, semua mencemooh. Sehingga kalau saya ngajak orang yang mencemooh, kan membalikkannya kan susah. Kalau petani kita ajak ngomong bagaimana teknologi, ini ramah lingkungan, ini nanti produksinya tinggi, ini nanti untuk anak cucu, itu enggak masuk. Karena petani itu yang dibutuhkan, kalau saya ikut sampean, keuntungan saya apa? Baik material maupun imaterial. Makanya materialnya kita tambah 30% pendapatan, imaterialnya kita edukasi tentang pertanian yang sesungguhnya. Dibantu beberapa alumnus dari universitas negeri yang berbeda, Samanhudi mendirikan unit usaha beras organik yang dinamai Sirtanyo. Sistem corporate farming yang diterapkan di Sirtanyo berfungsi untuk menghubungkan petani dengan pasar serta untuk memastikan kesediaan pasokan beras organik pada saat permintaan meningkat. Kini Sirtanyo tidak hanya memenuhi pasokan dalam negeri. Beras organik dari Banyuwangi ini juga sudah diekspor ke luar negeri seperti Italia. Memang pertanian organik ini kuncinya keberlanjutannya. Keberlanjutan baik itu keberlanjutan di lahannya, di tanamannya, juga hubungannya nanti akan dengan pasar. Memang selama ini pasar baru yang terbentuk itu rata-rata malah berkembang. Sehingga apa yang sudah dimulai mengkonversi lahan dari non-organik menjadi organik, kalau bisa itu diteruskan, bahkan meluas ke kanan kirinya, sehingga akan terjadi satu kawasan organik. Dalam 1 tahun, lahan satu itu bisa panen 3 kali, dan hampir tiap kecamatan itu panennya bisa kami kelola tiap minggu panen. Sehingga pengelolaannya lebih mudah, pengiriman juga kami bisa lebih leluasa untuk mengirimkan permintaan dari konsumen. Karena tidak perlu panen serentak dalam satu waktu, tapi bisa continue karena tiap bulan kami bisa memanajemen daerah mana yang panen hari ini, daerah mana yang panen bulan depan. Saat ini sekitar 140 petani bergabung dalam Sirtanyo untuk menggarap total lahan seluas 80 hektar. Samanhudi berharap Sirtanyo dapat menjadi motor penggerak pertanian organik di Indonesia. Tujuannya hanya satu, agar sistem pertanian berkelanjutan semakin meluas di Indonesia dan pada akhirnya ketahanan pangan dalam negeri dapat kembali terkelola.